Tuhan, pada sore hari ini, biarlah sekali lagi kebenaran-Mu boleh mengajar kami untuk menjalani hidup yang berarti, hidup yang bermakna, dan hidup yang memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman ini boleh berbicara secara pribadi bagi kami, sehingga kami boleh mengerti dengan jelas apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berikan kami hati yang teduh, pikiran yang tenang, untuk mendengarkannya. Dan pakailah hamba-Mu dapat menjelaskan bagian-bagian firman Tuhan ini dengan baik, sehingga kami boleh mengertinya dengan baik dan menangkap akan pesan Tuhan bagi kami, dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur pada Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya, saudara, selamat sore. Mari kita membawa hati kita yang bersyukur pada Tuhan, khususnya sore hari ini kita akan mengingat kembali, bahkan di dalam ucapan syukur kita, bagaimana Tuhan memimpin perjalanan GKPJ. Saya pikir kalau kita ingat kembali para pendahulu kita, para senior kita, ketika membangun pelayanan di GKPJ itu tidak mudah ya. Dari awal sampai sekarang hari ini ada, tentu tidak mudah. Apa yang kita bisa nikmati, apa yang bisa kita kerjakan hari ini melalui gereja, mari kita bersyukur. Semua itu tidak lepas daripada campur tangan Tuhan bagi gerejanya. Sebab itu kita tidak hanya tiup lilin, potong kue, nyanyi lagu happy birthday. Tidak hanya itu, tetapi dalam hati kita sungguh kita bersyukur. Khususnya kita yang boleh bergereja di tempat ini. Ya, kita boleh bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Mari kita membawa hati yang sungguh bersyukur kepada Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar satu tema, semakin mengenal, semakin bertumbuh. Kita ambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25. Mari kita melihat bagian firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata demikian, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pada tahun 2008 ada satu film yang diluncurkan, The Curious Case of Benjamin Button. Saudara, film ini diperankan oleh seorang aktor terkenal yaitu Brad Pitt. Saya pikir semua tahu ya aktor ini. Film ini berkisah tentang seorang yang bernama Benjamin. Benjamin ini dilahirkan dalam keadaan yang sangat aneh. Ya, tidak seperti bayi-bayi normal lainnya. Dia lahir dalam kondisi fisiknya layaknya seperti seorang kakek, tapi ukurannya bayi. Ya, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari ada sindrom progeria, ya itu bayi lahir dalam keadaan muka tua gitu loh. Ya, kira-kira seperti itu yang dialami oleh Benjamin ketika dia lahir. Film ini mengisahkan bagaimana Benjamin itu mengalami siklus kehidupan yang terbalik dengan manusia normal umumnya. Ya, jikalau kita semakin hari semakin tua, dia tidak. Dia tua dulu, kemudian dia akan semakin muda. Kita bisa bayangkan hidup dengan kondisi demikian. Ya, saudara, film itu menceritakan dia berteman dengan orang-orang tua di panti jompo, padahal dia masih anak-anak pada saat itu. Ya, teman-teman sebayanya semakin hari semakin dewasa, semakin tua, justru dia berbalik. Dia semakin tua menjadi semakin muda. Tapi saudara, dia mengalami pertumbuhan kehidupan jiwa muda tetapi dengan muka tua. Jiwa tua dengan muka muda. Kira-kira demikian ya. Film itu berakhir dengan keadaannya dia mati kembali seperti bayi lagi. Saudara, menariknya dalam film itu,
bagaimana dikisahkan seorang Benjamin. Dalam perjuangan hidupnya yang begitu berat, dia coba beradaptasi di tengah hidup yang anomali bagi dirinya, yang berbeda dengan orang-orang sekelilingnya, dan itu tidak mudah baginya. Begitu repot dia mengalami situasi demi situasi, fase demi fase dalam kehidupannya, ya, yang berbeda, ya, dengan orang-orang pada umumnya. Saudara, tentu kita tidak menginginkan perjalanan hidup yang demikian. Bukan dengan pertumbuhan, bukan dengan arah pertumbuhan yang terbalik yang kita inginkan. Saudara, kita menginginkan bahwa perjalanan kehidupan ini adalah satu perjalanan yang menuju kepada pertumbuhan, ya. Menuju pada pertumbuhan, bukan pada situasi yang begitu-begitu saja. Pada situasi yang stagnasi, apalagi mengalami kemunduran, saudara. Demikian juga seiring perjalanan kita, komitmen kita untuk mengikut Kristus, kita bertanya, apakah ada kemajuan? Apakah hanya begitu-begitu saja? Saudara, ataukah kita mulai mengalami kemunduran rohani? Saudara, ketika kita berkata bahwa proses pertumbuhan itu adalah proses di mana kita boleh mengenal Tuhan yang kita percayai, dan kita tidak hanya tinggal di dalam pengenalan di mana pertama kali kita mengenalnya. Kita tidak demikian, saudara. Kita tidak bisa putar-putar dalam lingkaran yang sama. Kita tidak pernah bertumbuh. Kita tidak bisa di dalam satu perjalanan yang begitu-begitu saja. Kita perlu perjalanan yang progresif di hadapan Tuhan. Untuk makin mengerti Tuhan. Untuk makin memahami Tuhan. Untuk makin mengenal. Dan untuk makin mengasihi Tuhan, saudara. Saudara, ini kerinduan Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan demikian, itu perjalanan pertumbuhan di dalam pengenalan akan Allah. Ketika kita membaca dalam surat Ibrani, konteks surat Ibrani ini sangat kental bagaimana penulis surat ini memperkenalkan atau bahkan dia mendorong pembacanya untuk lebih mengenal Allah yang mereka percaya di dalam Yesus Kristus. Bukan lagi hanya mengenal di dalam konteks tradisi, ritual agama orang Yahudi yang melekat pada diri mereka, saudara. Tidak demikian. Seperti yang kita ketahui, banyak tradisi, ritual agama, simbol-simbol agama Yahudi di dalam konteks kehidupan orang Ibrani pada saat itu. Ada pengaturan-pengaturan ibadah, korban-korban, persembahan, bagaimana menurut Taurat itu. Tapi kita tahu sesungguhnya bahwa kitab Ibrani inilah menjelaskan supaya para pembaca ini lebih mengenal akan Kristus. Bahwa Kristus itulah penggenapan. Ya, penggenapan akan segala simbol, akan segala ritual, akan segala upacara-upacara ibadah yang ada. Kita lihat di pasal sebelumnya, penulis Ibrani menyatakan tentang keimaman, tentang korban, tentang darah, tentang persembahan. Semua itu telah digenapi oleh Yesus Kristus. Saudara, penulis ini ingin para pembacanya mengetahui bahwa harus memiliki pengenalan yang dalam. Bahwa Yesus Kristus itu adalah imam yang sejati. Dia adalah korban yang sempurna. Anak domba Allah yang telah berkorban mencurahkan darahnya untuk penebusan dosa kita. Saudara, ketika sampai dalam Ibrani pasal 10 ayat 19, seakan-akan ini mereview kembali. Diulang kembali apa yang sudah dikatakan di pasal sebelumnya, saudara. Ya, penggunaan kata jadi di ayat 19, saudara, itu memperlihatkan kepada kita, ini mengawali satu bagian yang merujuk kepada pembahasan sebelumnya tentang keunikan keimaman Yesus, dan Yesus adalah korban yang sempurna. Saudara terkasih Tuhan, jelas dikatakan situ bahwa semua yang diatur dalam hukum Taurat itu hanya bayang-bayang saja daripada keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Sehingga penulis Ibrani berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, ya bukan darah kambing domba lagi, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Saudara, di dalam hal ini jelas beberapa istilah ibadah Yahudi disebutkan dengan jelas. Darah, tempat kudus, tabir, bait suci yang tirai bait suci yang terbelah, imam besar. Itu jelas-jelas merujuk kepada Yesus. Apa artinya ini? Penulis Ibrani ingin meletakkan satu dasar yang benar di dalam ibadah. Bahwa dasar ibadah yang benar oleh karena Kristus. Pengenalan kita yang benar dan dalam terhadap Allah yang kita percayai, ya, di mana kita bisa datang beribadah kepada Allah seperti di ayat 22 dikatakan, ya.
kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, semua lain itu didasarkan oleh karena Kristus. Oleh karena Kristus adalah korban yang sempurna sehingga membawa kita masuk untuk beribadah kepada Tuhan. Pengulangan ini dilakukan supaya mereka tahu. Mereka memahami dan mengerti betul. Hanya karena Kristuslah yang telah menjadi dasar, penggenapan oleh Kristuslah yang menjadi dasar untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan ritual agamawi, bukan simbol-simbol agama yang mereka lakukan selama ini. Saudara, dengan kata lain, bahwa apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus, inilah yang menjadikan dasar mereka dapat beribadah kepada Allah. Oleh sebab itu, ketika mereka mengetahui itu, penulis Ibrani mengatakan, ada 3 nasihat yang diberikan, ada 3 ajakan. Baik saudara, kalau kita perhatikan di dalam bagian itu, ada 3 kata marilah. Ya, ada 3 bagian kata marilah di ayat 22, ayat 23, 24. Bahkan ada di ayat 25 juga. Merupakan bagian daripada ayat 24. Ketika sang penulis Ibrani meletakkan satu dasar ini, dia mengajak kepada pembacanya di dalam aspek yang bersifat vertikal. Ya, ketika kita menghadap Allah, ada relasi kita kepada Allah, aspek vertikal ini, penulis menasihatkan, mari kita datang menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Kristus telah berkarya, telah berkorban bagi kita. Tidak ada alasan lain yang dapat mengabaikan ajakan untuk menghadap Allah. Saudara, tidak ada alasan lain yang dapat kita abaikan ajakan ini untuk menghadap Allah. Karena Kristus telah melakukan semuanya itu bagi kita. Penulis Ibrani menunjukkan dengan tepat bahwa kita telah disucikan, telah dibasuh dengan air yang murni. Ya, banyak penafsir mengatakan ini merujuk pada baptisan. Ya, saudara, kita telah disucikan, telah dibasuh dengan air yang murni. Oleh sebab itu, kita bisa datang menghadap Allah. Dan datanglah dengan ketulusan dan keikhlasan di hadapan Allah. Inilah ibadah kita. Saudara, akan repot sekali jika kita bicara tentang kita perlu penumpahan darah korban. Kemudian untuk masuk ruang Maha Kudus, tempat kudus tidak boleh sembarangan orang. Tetapi ketika kita membaca bagian ini, penulis Ibrani mengatakan semua itu telah dilakukan oleh Yesus. Tabir pemisah yang terbelah itu sudah diruntuhkan. Yesuslah yang membawa kita. Bahkan Yesus adalah imam besar yang membawa kita masuk. Ada keberanian kita untuk masuk ke tempat kudus dengan jalan yang baru dan yang hidup itu. Saudara, pengenalan ini menjadi penting dalam kehidupan beribadah kita. Jikalau hari ini kita menghadap Allah, bukan karena kita dapat menghadap kepadanya. Seringkali kan kita merasa ini saya bisa datang ke gereja karena saya mau datang, bukan? Ya kan? Saya hari ini bisa beribadah karena saya mau datang. Saudara, sadarkah di balik semuanya itu bahwa Kristuslah yang bekerja di dalamnya. Kristuslah yang membawa kita untuk menghadap Allah. Bukan karena kita bisa, bukan karena kita mau. Mari kita melihat betapa pentingnya kita datang beribadah kepada Tuhan. Ketika kita membaca ada darah, ada penumpahan darah, ya, ada korban, ada persembahan. Bukankah ini bicara tentang harga yang mahal yang dibayar oleh Yesus? Yesus dengan amat mahal membayar harga itu. Menjadikan kita bisa menghadap Allah. Tanpa Kristus kita tidak punya akses untuk dapat menghadap Allah. Mari Bapak Saudara kita sadari hal ini. Hari ini mengapa kita menjadi orang Kristen yang selalu mengabaikan ibadah. Bahkan kita merasa ibadah itu ada rutinitas. Kita merasa ibadah itu ya saya datang setor muka kepada Tuhan. Tanda petik begitu. Saudara, saya pikir itu bukan alasan yang tepat. Hari ini kita ingat. Kita bisa beribadah kepada Tuhan. Karena Yesus telah membayar harga yang mahal itu. Karena Yesus Tuhan kita telah membayar harga yang mahal itu. Menjadikan kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Sebab itu mari kita beribadah dengan baik di hadapan Tuhan. Kita tidak sembarangan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Jika kita mengetahui ini. Karena Yesus sudah melakukannya untuk kita. Dia telah membuka jalan itu untuk kita. Dan melalui dirinya dia membawa kita untuk menghadap Allah. Saudara, oleh karena dasar inilah, sehingga penulis Ibrani mengajak sekali lagi orang-orang Ibrani pada saat itu, para pembacanya, orang-orang Kristen pada saat itu. Untuk apa? Di ayat 22 dikatakan di situ, ya. Ayat 23, mari kita
marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudara, ini ada satu ajakan yang lain lagi. Ajakan untuk tetap berpegang teguh pada pengakuan, ya, karena berpegang teguh dalam pengharapan, karena Allah itu setia pada janjinya. Hari ini mungkin kita membaca hal ini biasa, tetapi bagi orang-orang yang membaca surat Ibrani pada saat itu, ini adalah satu hal yang sangat meneguhkan mereka, menghiburkan mereka. Mengapa? Karena pada saat itu mereka hidup dalam tekanan yang begitu berat. Mereka hidup di dalam penderitaan iman. Pada saat itu disinyalir banyak orang yang mulai mengundurkan diri. Mereka yang tidak sungguh-sungguh percaya, mereka menjadi ragu-ragu kemudian menjadi mundur. Sehingga kita membaca di pasal 6 ada disebut orang yang murtad. Saudara, mereka yang tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan melihat realita menjadi orang Kristen pada waktu itu begitu susah, begitu sulit, mereka mundur. Tetapi penulis Ibrani berkata, marilah kita tetap berpegang teguh pada pengakuan kita tentang pengharapan itu. Karena Allah itu adalah setia. Mereka dinasihatkan untuk tidak ragu-ragu. Justru mereka hidup dalam keyakinan yang teguh terhadap apapun yang sedang mereka hadapi saat itu. Keyakinan ini, saudara, membutuhkan pengenalan yang baik, yang sehat pada apa yang dipercaya dan apa yang diyakini. Saudara terkasih dalam Tuhan, penulis dengan menyatakannya dengan lugas dan tegas agar mereka jangan ragu-ragu terhadap apa yang sedang mereka percayai. Saudara, itulah sebabnya kita bisa melihat berulang-ulang kali penulis Ibrani menekankan bahwa Yesus telah menggenapi dengan sempurna daripada apapun yang dilakukan ritual simbol dari hukum Taurat itu. Saudara, ketika menghadapi tekanan penderitaan yang berat, penulis mengharapkan mereka tidak menjadi undur dalam imannya. Mereka berpegang teguh pada janji dan kebenaran Tuhan karena Tuhan itu setia. Di sini diperlihatkan bahwa kita perlu pengenalan Allah yang baik. Saudara, jika kita tidak memiliki hal itu, kita akan menjadi orang Kristen yang mudah mundur. Sedikit saja hal yang mengganggu hidup kita, sedikit saja hal yang mengganggu iman kita, kita akan menjadi orang Kristen yang mudah mundur. Apalagi kita hidup dalam tekanan, tantangan, penderitaan. Banyak orang Kristen merasa bahwa sakit, doa kok gak sembuh-sembuh, akhirnya malas berdoa. Dan merasa bahwa Tuhan tidak memperhatikan lagi hidupnya. Banyak orang Kristen mungkin merasa hari ini kehidupan begitu sulit. Saya datang berharap pada Tuhan, nyatanya semakin sulit hidup yang dijalani. Akhirnya mulai undur di hadapan Tuhan. Justru kita melihat di tengah mundurnya kehidupan ini, di tengah banyaknya masalah yang kita hadapi, penulis Ibrani mengatakan, mari tetap berpegang teguh. Saudara, kata berpegang teguh ini saya pikir adalah luar biasa. Jika kita ingat ya, video tsunami Aceh tahun 2000. Bagaimana ada seorang di tengah derasnya ombak tsunami itu, saudara, ya, berpegang pada sebuah tiang untuk tetap bertahan. Saya pikir hal demikianlah yang perlu kita ambil di dalam kehidupan kita. Satu refleksi yang harus kuat mengalir dalam hidup kita. Di tengah situasi sulit apapun, mari kita ingat Tuhan itu adalah setia. Kita tetap berpegang teguh, memegang erat Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, jangan lepaskan Tuhan oleh karena masalah dalam hidupmu. Jangan lepaskan Tuhan oleh karena banyak tekanan yang engkau hadapi dalam hidup ini. Jangan lepaskan. Karena apa? Karena sudah jelas, Kristus adalah korban yang sempurna. Dia telah memenangkan bagi kita. Segala masalah yang berat, kematian itu sendiri telah ditanggung oleh Kristus Yesus di kayu salib. Saudara terkasih Tuhan, oleh sebab itu penulis Ibrani mengatakan, di dalam pengenalan inilah baru kita bisa kuat berpegang akan Tuhan. Mari kita mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Sebab itu, saudara, kita bisa diperlihatkan dalam bagian ini bahwa mereka harus sungguh. Orang-orang pembaca surat Ibrani, mereka harus sungguh-sungguh berpegang pada saat itu. Kita bisa perhatikan Ibrani seringkali ditanya, kok orang Kristen bisa murtad? Apa jadinya orang Kristen yang murtad? Seringkali ada pertanyaan itu, bukan? Saudara, karena mereka tidak sungguh-sungguh percaya, mereka mulai undur. Mereka tidak lagi berpegang teguh akan kebenaran itu. Mereka lupa bahwa Tuhan itu setia pada janjinya. Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam bagian ini bukan hanya bicara tentang relasi dengan Tuhan. Aspek vertikal itu, bukan hanya itu. Ayat 24-25 adalah memperlihatkan satu aspek horizontal.
bagaimana relasi dengan sesama. Ya, relasi dengan sesama. Mari kita perhatikan aspek ini. Aspek ini adalah berbicara bagaimana bertumbuh di dalam kasih. Penulis Ibrani bukan kehilangan fokus pembahasannya. Dia bicara tentang ibadah, dia bicara tentang iman, tetap teguh, berpegang teguh. Bukan dia kehilangan fokus ketika berbicara kok tiba-tiba bicara hal-hal yang bersifat relasi. Saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasehati. Kok demikian? Penulis Ibrani bukan kehilangan fokus. Penulis Ibrani ingin membawa kita melihat bahwa bukan hanya aspek vertikal, relasi dengan Tuhan yang penting, tetapi relasi dengan sesama juga penting. Ya, saudara, khususnya di ayat 25, di situ diperlihatkan kepada kita bahwa ada dorongan sepertinya nih. Jangan menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan ibadah. Tetapi juga kita perhatikan ada dorongan juga untuk bersekutu, saling menguatkan, saling menasehati sebagai komunitas orang percaya. Saudara, di ayat 24 dikatakan, marilah kita saling memperhatikan. Saudara, menarik sekali kata marilah yang ketiga ini. Yaitu marilah kita saling memperhatikan. Jelas ini berakar dari apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Yang telah berkorban sempurna bagi kita. Tampaknya nasihat ketiga ini bersifat persekutuan, koinonia. Ya, daripada orang-orang percaya Yahudi pada saat itu. Ada ketersalingan di situ. Saling memperhatikan, saling menolong. Saudara, kalau kita bisa mengerti lebih jauh, kata saling memperhatikan atau kata memperhatikan itu sebenarnya sudah dipakai di pasal 3 ayat 1. Kata memperhatikan dipakai penulis Ibrani ini di pasal 3 ayat 1. Tetapi pemakaiannya itu yaitu dipakai untuk memperhatikan Yesus. Di situ dikatakan pandanglah pada rasul imam besar kita yang kita akui, yakni Yesus Kristus. Kata yang sama kemudian dipakai lagi di pasal 10 ini. Tetapi objeknya lain. Kalau di pasal 3 objeknya pandanglah pada Yesus, perhatikanlah pada Yesus. Tetapi di pasal 10 ini objeknya yaitu sesama kita, saudara seiman kita. Ya, saling memperhatikan. Objeknya adalah sesama orang percaya. Saudara, nasihat saling memperhatikan ini merupakan ada tindakan yang dilakukan. Jadi bukan hanya melihat saudara seiman kita lihat, tapi ada sesuatu ketika melihatnya kita memikirkan apa yang terjadi dengan hidupnya. Apa yang bisa saya doakan terhadap dia? Kira-kira demikian, saudara. Jadi bukan hanya lihat, saling perhatikan, hanya lihat saja, bukan. Tidak hanya sampai di situ, tetapi dipikirkan apa yang terjadi dengan saudara seiman itu. Bukan dengan sekedarnya saja, Pak Saudara. Kemudian dikatakan supaya kita bisa saling mendorong. Jadi bukan sekedar memperhatikan, kita juga saling mendorong. Yang mendorong di sini bukan hanya meminta, tetapi dorongan itu menimbulkan suatu reaksi yang terjadi. Saya mengutip dari seorang hamba Tuhan mengatakan saling mendorong ini seperti demikian. Seperti gula yang diaduk di dalam teh, diaduk-aduk untuk mempercepat reaksi rasa manis itu keluar dari minuman teh itu. Seperti demikian. Jadi dorongan itu bukan hanya mendorong ayo, bukan. Tetapi ada reaksi yang terjadi. Ada sesuatu reaksi yang terjadi setelah kita mendorong saudara seiman kita untuk bertumbuh dalam Tuhan. Ada reaksi yang terjadi. Inilah yang penulis maksudkan, bahwa dalam persekutuan itu bukan sekedar kita nikmati dengan kumpul-kumpul bersama. Tetapi ada tanggung jawab untuk membangun persekutuan itu. Ada tanggung jawab untuk membangun persekutuan itu sehingga mengalami pertumbuhan di dalam kasih. Di dalam pekerjaan yang baik dikatakan di situ. Jadi ada satu ungkapan yang baik di sini bahwa kita tidak hanya kontak, tetapi kita juga harus connect. Kalau kontak, kita hanya bersekutu dalam kebersamaan, dalam relasi. Tetapi kita juga harus connect. Harus terhubung satu sama yang lainnya. Harus mengalami pertumbuhan itu. Saudara, ini menarik. Ya, seringkali apa yang kita lakukan itu hanya sampai pada tahap kontak. Kita tidak connect, kita tidak terhubung. Yang kita perhatikan hanya sekedarnya, apa yang di luar saja. Tapi kita tidak sungguh-sungguh terhubung dalam relasi yang dalam dengan sesama kita. Ini adalah satu hal yang menarik yang dikatakan oleh penulis Ibrani. Bahwa kita tidak hanya beribadah, tapi kita juga terhubung dalam relasi bersama. Di dalam komunitas untuk bertumbuh dalam Kristus. Pada ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Memang disinyalir pada saat itu ada orang-orang yang mengabaikan persekutuan.
tidak menghargai persekutuan, tidak menghargai ibadah, tidak menghargai berkumpul dalam gereja, berdoa, ataupun mengikuti pengajaran-pengajaran dalam gereja. Jelas keadaan atau sikap ini tidak baik. Keadaan atau sikap ini tidak baik, tidak sehat bahkan. Tidak sehat dan mungkin berbahaya bagi pertumbuhan rohani sebagai orang percaya. Sehingga penulis Ibrani berkata, janganlah kita menjauhkan diri. Tetapi tidak hanya sampai di situ, saudara. Kalau kita bisa melihat, penulis Ibrani juga menambahkan, marilah kita saling menasehati. Bahkan dikatakan semakin giat melakukannya sampai menjelang hari Tuhan yang mendekat itu. Ya, menjelang hari Tuhan yang mendekat itu. Baik saudara terkasih dalam Tuhan, di sini kita diperlihatkan bahwa persekutuan tidak hanya mengacu kepada penyembahan kepada Allah dan relasi individual kita kepada Allah, tetapi juga mencakup pada relasi komunal kita. Ya, seringkali hal ini menjadi kurang perhatian bagi kita. Saudara, satu hal yang menarik di sini, penulis Ibrani tidak hanya mengatakan jangan lupa ya datang beribadah, ya penting loh datang beribadah, tidak. Tetapi dia juga katakan, marilah saling belajar untuk menasehati. Saudara, ketika kita bicara hal ini tidak mudah. Kalau kita memperhatikan orang lain, mendorong orang lain itu mudah, ya. Tetapi saling menasehati, termasuk teguran itu tidak mudah. Saudara, di dalam komunitas kita perlu saling menasehati. Jika ada yang keliru, ada yang salah, sudah ada mulai yang melenceng, kita belajar untuk saling menasehati supaya mengalami pertumbuhan. Pada suatu hari, ada seorang dia pulang ke rumah itu agak mabuk, sedikit mabuk, saudara, ya agak sempoyongan. Dia pulang larut malam. Kemudian di tengah kesempoyongannya itu dia mendengar ada suara. Ya, ada suara. Dia punya peliharaan seekor anjing, saudara. Anjingnya ini peka. Mendengar ada suara, anjingnya itu menggonggong terus. Saudara, dia bangun melihat keadaan nggak ada apa-apa. Tetapi anjingnya terus menggonggong. Saudara, dia merasa sangat bising sekali. Ya, akhirnya kita tahu ya orang Amerika itu masing-masing punya senjata di rumahnya. Dia ambil senjatanya, ya. Kemudian dalam kesempoyangannya karena terlalu bising suara gonggongan anjing itu, dia menembak mati anjingnya, saudara. Saudara terkasih Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Benar, saudara. Anjingnya itu sebenarnya memberikan perhatian bahwa ada orang yang mau masuk ke rumahnya. Tetapi karena menggonggongnya anjing itu membisingkan dia, mengganggu dia bunuh anjingnya, saudara. Saudara, akhirnya ditemukan anjingnya mati dan dia juga kerampokan, saudara. Saudara, terkadang nasihat itu seperti sesuatu yang sangat bising bagi kita, bukan? Ya, sangat bising bagi kita. Ya, kita sulit menerima teguran, kita sulit menerima masukan, sangat bising sekali bagi kita. Akhirnya kita mengabaikan, ya bahkan kita membunuh dalam tanda petik orang-orang yang mungkin sering mengkritik kita, memberikan masukan bagi kita. Saudara terkasih Tuhan, keluarga rohani tidak demikian. Untuk mengalami pertumbuhan, kita perlu saling menasehati. Persekutuan itu adalah sumber penting untuk membuat kita tetap setia. Menolong kita untuk tumbuh bersama-sama. Bukan hanya saling memperhatikan, saling mendorong, tapi juga belajar untuk saling menasehati. Sebab itu mari kita lihat bahwa komunitas keluarga Allah semestinya menjadikan kita untuk semakin mengenal, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, apa yang kita pelajari pada malam hari ini? Tentunya kita belajar. Ketika kita datang beribadah, bukan karena kita mau, bukan karena kita bisa, berdasarkan pengalaman kita. Hari ini kita beribadah karena Kristus Yesus. Kita bersandar pada darah Yesus Kristus. Dan dia adalah imam besar kita yang membawa kita menghadap kepada Allah. Betapa banyak kita salah konsep tentang ibadah. Sehingga kita tidak menaruh hormat dan menghargai ibadah. Kita pahami berdasarkan karena pengertian dan pengalaman kita, berdasarkan kehendak kita sendiri. Kita datang beribadah dengan seenaknya kita, menurut cara kita, senyaman-nyamannya kita. Kita datang tanpa persiapan diri yang baik. Kita datang mungkin tanpa ketepatan waktu untuk beribadah. Kita datang asal bisa datang beribadah saja. Tapi kita tidak sungguh menyiapkan diri untuk mengikuti ibadah dengan keikhlasan dan ketulusan hati kita. Dan bahayanya, saudara, itu menjadi kebiasaan kita. Bukan hanya apa yang kita lakukan, tapi itu menjadi sudah hal yang biasa yang kita lakukan ketika kita beribadah. Itu berbahaya. Sebab itu mari kita melihat
darah Yesus Kristus yang telah membawa kita menghadap Allah harusnya membuat kita begitu serius dengan sikap dan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Ini memperlihatkan bagaimana kita mengenal Allah kita dengan baik. Terlihat bagaimana kita datang beribadah kepadanya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita tahu ketika kita bicara tentang relasi ini bukan hanya relasi individual, tapi juga relasi komunal seperti apa yang dinasihatkan oleh penulis Ibrani. Bahwa kita belajar bahwa gereja itu bukan hanya sekedar tempat untuk kita beribadah. Tapi gereja juga adalah tempat kita untuk berkomunitas, bersekutu, untuk saling memperhatikan, saling menolong, saling menasehati, saling menguatkan. Saudara, lihatlah gereja bukan hanya tempat kita beribadah saja, tapi gereja juga tempat kita bersekutu, berkomunitas, bertumbuh bersama. Penulis Ibrani tidak hanya mengatakan jangan mengabaikan ibadah, tapi penulis Ibrani juga mengatakan mari saling perhatikan, saling mendorong, saling menasehati. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada seorang hamba Tuhan mengatakan demikian, bahwa gereja itu adalah keluarga rohani. Jangan kita datang pada hari Minggu itu sebagai orang asing atau sebagai tamu. Kita adalah keluarga. Dia usulkan datanglah lebih awal, jangan terburu-buru pulang. Ambil waktu sejenak untuk ngobrol dengan orang sekitar, berkenalan, berbicara sedikit dengan jemaat sekitar. Saudara, ini ada hal yang sangat praktis yang dapat kita lakukan bersama. Bukan hanya relasi kita kepada Tuhan ketika kita datang beribadah, tapi kita juga berelasi dengan sesama saudara seiman kita, di mana kita boleh bersama-sama belajar untuk bertumbuh. Kita diingatkan bahwa tidak ada seorang pun dapat menempuh perjalanan sendirian. Karena kita semua telah dipersatukan dalam Kristus untuk menjalani satu perjalanan untuk bertumbuh bersama-sama. Kita tidak bisa sendiri-sendiri. Kita tidak bisa menjadi orang yang mengisolasi diri sendiri. Itu adalah hal yang berbahaya dalam pertumbuhan kita sebagai orang percaya. Ketika kita mengabaikan hidup bersama, itu mendatangkan bahaya. Dan iman kita mudah sekali tergoncang karena tekanan dan penderitaan hidup. Karena kita sendiri, merasa sendiri mengalami semuanya. Akan berbeda jika kita punya teman, sahabat rohani untuk kita bercerita, berbagi. Saudara terkasih Tuhan, mari kita belajar untuk hal ini. Memang banyak orang menjadi apatis. Kalau saya cerita, nanti dia cerita sama orang lain. Dan orang lain cerita lagi ke orang lain, akhirnya semua tahu. Saudara, ini hal yang dilema. Ya. Tetapi kita belajar sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, untuk belajar. Kalau seorang berani cerita kepada kita, kita berani mengkeep apa yang diceritakan. Karena dia percaya kepada kita. Mengapa kita tidak mempercayakan diri kepada dia yang bercerita kepada kita. Saudara terkasih Tuhan, sebab itu mari kita saling menguatkan, saling menasihati, saling menghiburkan. Mari kita kumpul bersama-sama untuk saling mendorong dalam kasih untuk bertumbuh dalam Tuhan. Dalam pekerjaan yang baik sehingga kita mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kita. Kita cenderung mengalami masalah. Ya, jikalau kita nggak srek sama seseorang, Tuhan yang jadi sasarannya. Ya, tidak datang lagi beribadah. Karena saya bermasalah dengan si A, akhirnya tidak datang lagi beribadah. Tuhan yang jadi sasarannya. Padahal masalah kita dengan sesama kita. Saudara terkasih Tuhan, biarlah hal ini merubah perspektif kita, cara pandang kita. Karena Tuhan memanggil kita untuk datang beribadah kepadanya, menghadap kepada Dia. Dia telah memberikan anak tunggalnya Yesus Kristus menjadi dasar dalam ibadah kita. Biarlah pada malam hari ini kita menjadi umat percaya yang saling menguatkan, saling menghiburkan. Saudara, tahun depan, tahun 2024, gereja mengambil satu tema, ibadah yang berkenan kepada Allah. Hari ini di HUT gereja, saya hanya memberitakan hal yang umum saja tentang ibadah. Saudara, ini satu cicipan awal bagi kita untuk memasuki tahun 2024. Bahwa tema-tema gereja dalam khotbah, dalam pembinaan akan menyentuh kepada hal ibadah. Kita rindu, mari kita bangun bersama-sama kehidupan ibadah yang baik di hadapan Tuhan. Hal-hal yang lama yang perlu kita tinggalkan, yang perlu kita koreksi bersama. Kita menjadikan ibadah kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita tidak hanya menjadi Kristen yang rutinitas, hanya datang untuk beribadah tanpa mengetahui makna yang terdalam di dalamnya. Saudara, pada malam hari ini kiranya tahun depan kita boleh semakin baik dalam ibadah. Dan kita membangun juga satu budaya relasi untuk lebih mengenal satu sama yang lainnya. Kita dapat membentuk kelompok-kelompok yang bersifat relasional.
Ya, Bapak Saudara, kita tidak sendiri-sendiri datang gereja, tapi kita punya sahabat rohani satu sama yang lainnya, boleh membangun satu sama yang lainnya. Pada akhirnya, mari kita semakin hari menjadi semakin mengenal. Semakin mengenal, semakin bertumbuh di dalam Kristus. Kepada Yesus Kristus, Sang Pemimpin gereja itu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah kebenaran firman ini terus menuntun kami lebih baik lagi dalam beribadah. Bukan hanya relasi kepada Tuhan, tapi kami juga berrelasi kepada saudara seiman kami. Berkati apa yang sudah kami dengar, tolong kami untuk mempraktekkannya. Kami tidak hanya mendengar, tapi kami mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.